Bapak, Ibu, Saudara, Salam dalam berkat damai sejahtera Allah. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman-Nya dalam doa. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, lawatlah kami dengan berkat sabda-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami agar kami mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, inilah firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 21 yang berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita memang dapat merindukan yang namanya berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah. Seringkali berkat itu dinyatakan oleh Allah ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, seperti yang kita lakukan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus, jika kita memperhatikan perikop firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, dua kali Tuhan Yesus mengucapkan berkat damai sejahtera kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul karena ketakutan. Betapa luar biasanya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak langsung naik ke surga dari mana Ia berasal. Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan masalah yang sedang dialami oleh para murid-muridnya. Untuk itu Ia menyisihkan waktunya untuk hadir kepada murid-muridnya. Di tengah-tengah dicekam oleh rasa takut, bisa saja pikiran, perasaan tidak tenang, tidak mampu konsentrasi. Tuhan Yesus yang bangkit secara tiba-tiba datang kepada murid-muridnya yang sedang berada dalam ketakutan seperti itu. Dua kali Tuhan Yesus menyapa murid-muridnya dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan disertai dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Yesus yang hidup, ada beberapa hal yang perlu kita camkan dari kehadiran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama, Tuhan Yesus hendak menenangkan hati, pikiran para murid agar mereka mendapat kekuatan untuk memiliki suasana tenang dalam situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi. Tuhan Yesus mau para murid-Nya dilingkupi oleh rasa damai dan sejahtera di seluruh keberadaan mereka. Kedua, Tuhan Yesus hendak memulihkan keyakinan mereka, iman mereka, bahwa yang datang itu, yang hadir itu bukan siapa-siapa, tetapi guru mereka, Tuhan mereka yang berkuasa mengalahkan maut. Ditunjukkannya tangannya yang bekas terpaku,
dan lambungnya yang luka karena ditombak di atas kayu salib. Ketiga, Tuhan Yesus menegaskan tugas mereka untuk pergi tinggalkan tempat itu untuk menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ia hidup, Ia juru selamat. Mereka tidak perlu takut karena mereka disertai oleh kuasa yang datang dari kehadiran Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus hadir secara pribadi kepada para murid-Nya, Ia juga hadir dalam segala situasi dan kondisi kita. Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup, Ia berkuasa menghadirkan berkat damai sejahtera-Nya agar kita mampu menikmati hati, pikiran yang tenang, yang tegar, yang aman, yang berani, yang damai ketika kita dicekam oleh berbagai ketakutan. Sebagaimana para murid didorong untuk melakukan, menebarkan, menyampaikan kabar damai sejahtera surgawi yang berasal dari Isa Al-Masih yang hidup, juga menjadi tugas kita semasih Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup. Kabar itu sangat bermakna, sangat bermanfaat bagi kita, bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, ketakutan, ketidaknyamanan, yang tidak punya pengharapan, yang dalam kesedihan, yang dalam kedukaan, yang dalam kesesakan. Hari ini dan seterusnya, mari kita menjadi agen untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus melalui kehadiran kita di berbagai tempat dan kesempatan. Kuasa Roh Kudus mendampingi kita. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur atas berkat firman-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk menyampaikan berkat damai sejahtera-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami memohon. Amin.